Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Injil Lukas, pasal yang kedua ayat 29 sampai 30. Lukas 2 ayat 29 sampai 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Demikian firman Tuhan. Aku telah melihat keselamatan. Saudara-saudara kekasih, kitab Lukas adalah Injil ketiga dalam Perjanjian Baru. Ditulis oleh Lukas, seorang tabib dan rekan seperjalanan Rasul Paulus. Injil ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi kepada Theophilus yang mewakili para pembaca non-Yahudi. Lukas 2 adalah bagian yang mencatat kelahiran Yesus, penyembahan para gembala, dan penyerahan Yesus di bait Allah. Dalam ayat 29 sampai 32, kita membaca tentang Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan Israel dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia melihat Yesus, dia memuji Allah karena janji keselamatan yang telah digenapi. Lukas mencatat Simeon, orang tua yang benar saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ia adalah representasi dari sisa Israel yang dengan kerinduan menantikan penggenapan janji penyelamatan dari Allah. Kelahiran Yesus yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya membuat Simeon yang penuh dengan hikmat Allah, mewakili para nabi terdahulu, bertemu dengan Mesias yang telah dijanjikan. Di tengah situasi tanpa pengharapan, Simeon telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang hadir ke dunia. Simeon bersyukur karena janji keselamatan telah digenapi. Ia tidak lagi merasa khawatir tentang masa depan umat manusia di dunia ini. Ia telah melihat Sang Mesias yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Simeon pun menyatakan bahwa sekarang ia sudah dapat pergi dengan damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini? Pertama, mensyukurinya. Seperti Simeon yang bersyukur melihat pengharapan ini, maka kita juga bersyukur karena ada pengharapan demi keselamatan kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita terikat oleh dosa yang menghasilkan maut. Hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari maut.
Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Dia rela hadir ke dalam dunia ini melalui anaknya untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang. Kedua, tekun menantikan keselamatan. Seperti Simeon yang tekun dalam menantikan kedatangan Yesus, kita pun harus memiliki ketekunan. Di tengah pergumulan, kita bisa berpikir untuk mencari pertolongan instan kepada orang lain selain Tuhan Yesus. Namun Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan jaminan pertolongan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Bagi Simeon, penantian kedatangan Mesias memakan waktu yang tidak sebentar. Namun mereka melalui waktu itu dengan penuh pengharapan dan menjalankan hidup sesuai kehendak Tuhan. Pengharapan kita kepada Kristus pun bukan hanya di dunia ini saja. Kita berada dalam penantian kedatangan yang kedua kali. Di masa-masa ini, bertekunlah dan jangan pernah meninggalkan iman kita. Bagaimanapun sulitnya situasi yang kita hadapi. Jika Simeon yang hanya memandang keselamatan bisa memuji Allah, apalagi kita yang sudah melihat penggenapan keselamatan Allah yang jauh lebih besar. Jika dengan berbekal pengharapan Simeon sudah puas dengan hidupnya, apalagi kita yang sudah melihat dan menikmati realisasi dari pengharapan itu. Karena itu tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami hingga saat ini. Tuhan masih menyertai, memberkati, dan memberikan firman-Mu menjadi terang dan kekuatan bagi hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.